Doa dari kita ya jangan ngumpet-ngumpet. Doa dari kita ya. Kenapa? Biar cepet nikah atau gimana? Kalau dari aku sih pribadi, aku pernah ngomong. Udah belum kamera? Yuk. Oke. Mungkin udah boleh diceritain hari ini datang ke sini support Kak Ibu. Iya, hari ini support Kak Ivan untuk fashion show dari Kak Ivan, Manja. Ya ikut merayakan aja sih, pengen lihat koleksinya juga dari Kak Ivan. Kak, kan ini mengingat kan kamu mau ke Eropa ya? Kabarnya katanya dia juga cerita tadi kayaknya terakhirnya dia di sini gitu masuk mungkin seperti apa sih untuk antusias? Iya, kalau Kak Ivan sih nggak usah diraguin lagi ya, karena kan memang Kak Ivan itu udah menjadi desainer tuh udah lama banget, siapa sih yang nggak kenal gitu, dan dia bersyukur dan ikut senang juga kalau misalnya nanti Kak Ivan mau lebarkan sayapnya lagi di dalam dunia fashion sampai ke luar negeri itu wah Masya Allah banget. Kita selalu support. Seberapa penting sih bagi kalian untuk fashion sendiri? Penting banget sih karena nggak bisa dibohongin ya, pertama kali kita ketemu sama orang kan yang pasti yang dilihat penampilan gitu, jadi ya kalau menurutku kalau kita berpakaian atau berpenampilan yang rapi, yang bagus, yang menarik, itu gimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri sih. Tapi kalau melihat beberapa koleksi dari Kak Ibu sendiri mungkin sejauh ini seperti apa dari Kak Ibu? Ini aku hari ini pakai dari Kak Ivan juga koleksinya yang Raya Collection. Manja banget sih. Warnanya sih gemes-gemes banget ya. Warnanya tuh kayak ini kita pilih yang warna pastel-pastel gitu, lucu lah. Tapi covernya dia juga di sana juga ada dari Kak juga mungkin seperti apa? Iya, kita doain yang terbaik aja. Ya, kasih ya. Boleh ceritain hari ini ke acaranya Kak Igun mungkin apa mungkin juga saling support Kak Igun kan juga lagi mau ke Eropa ya. Oh iya, benar. Iya, hari ini aku alhamdulillah diundang sama Kak Igun di launching bajunya Raya Series, khusus Raya Series. Senang banget sih, dan ini pertama kalinya. Koleksinya bagus-bagus banget. Tapi gimana Kak dengar kabar Kak Igun katanya udah mau stay di luar negeri. Oh iya, aku malah baru tahu, Masya Allah. Semoga semakin sukses ya, karena kan kalau tinggal di luar negeri, karyanya makin mendunia dan banyak dikenal di luar. Yang pastinya go internasional. Merasa kehilangan sosok Igun nggak sih? Apalagi Pastinya. dia habis ditegur mungkin. Pastinya, cuma ya itu emang udah pilihan jalannya Kak Igun. Itu yang terbaik, semoga sukses, lancar terus karirnya. Hari ini mungkin update dong kemarin kabarnya Nisa udah hamil. Kabar apa lagi? Tahu nggak sih kalau katanya kabar Nisa Gue udah hamil? nggak tahu, aku udah nggak tahu menau. Tapi gimana menanggapinya? Udah nggak mau cari tahu. Misalnya bener hamil artinya kan anak-anak kan nanti bakal punya adik dari Iya, nggak tahu kan, gimana tuh? bukan urusan aku. Ya nggak tahu ya. Tanya anak aku harusnya, jangan tanya aku, kan nggak ada urusannya sama aku. Emang kata siapa? Tapi Maria Gosip sendiri kali. dengar nggak sih kalau memang mereka sudah menikah? Enggak, Enggak. enggak. Tapi pas lagi ketemu sama anak-anak mungkin gimana sih Ayu sendiri mungkin? Nggak banyak cerita, nggak banyak omong, dan nggak banyak tanya sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya di depan anak-anak aja gitu. Kalau lagi nggak ada anak-anak ya nggak ngomong apa-apa. Tapi udah berusaha buat Ajis ngajak anak-anak ketemu sama Nisa belum nggak sih? Maksudnya diajak jalan bareng gitu, pernah cerita nggak? Gitu, Nggak pernah cerita sih. Oh, Nana juga nggak pernah cerita? Jarang jarang ke rumah, biasanya ayah saja yang ke rumah. Oh, jadi mereka berdua jarang ke rumah, nggak pernah ketemu. Berarti belum sampai ketemu sama anak-anak? Nggak tahu ya, aku nggak pernah nanya juga. Tapi gimana Mbak, ada doanya nggak sih mungkin buat Nisa ya, katanya itu hamil. Sudah mulai eksis di media sosial juga kan dia. Aku mau doain ya, kalau emang udah fakta, aku kan nggak tahu. Kalau dia udah ngomong ke aku hamil, baru aku kalau mau doain. Kalau belum, nggak, takut jadi fitnah. Tapi itu kalau misalnya iya gitu, doa yang terbaik nggak sih dari kamu sendiri? Nanti aja kalau udah ketahuan baru disebut doanya apa. Tapi kira-kira bakal dikasih tahu nggak? Dari siapa ya? Dari dianya. Ah, Nggak dikasih tahu juga buat apa, nggak ada kepentingan juga, nggak
ada urusannya, kayaknya enggak sih, nggak ngasih tahu. Kalau misalnya ada apa-apa juga, aku juga nggak mau cari tahu. Udah masing-masing aku dan udah ya udah urusan masing-masing. Tapi hubungan sekarang udah baik kan? Baik lah, baik. Barunya mungkin di 2024 ini mungkin ada plan untuk menikah lagi. Eh, Keinginan sih ada, cuma aku nggak mau mencari-cari. Kalau emang Allah kasih, pasti ada jalannya ketemu dengan jodohnya. Kalau emang belum, ya udah aku sangat menikmati dengan kesendirian aku sekarang. Ada kriteria tertentu gitu nggak sih, mungkin dari anak-anak juga gimana gitu, mungkin punya pasangan kan. Kriterianya banyak kalau disebutin ya. Pokoknya intinya yang soleh aja, yang takut sama Allah. Tapi udah ada yang deket ya? Belum. Doain aja yang terbaik, mau sukses dulu. Terima kasih ya. Ya, Mbak. Thank you. Gimana tadi lihat fashion show-nya Kak Igun mungkin? Ini Bagus banget. Bagus banget. Ivan Gunawan tidak pernah berhenti untuk berkarya. Kali ini yang membuat takjub dia duluan ya di awal tahun 2024 bulan Januari. Koleksinya eksistensinya sangat luar biasa. Dan koleksinya tuh lembut dengan motif-motif yang lembut, tapi juga ada motif yang begitu kontras. Ada warna birunya, ada warna hitamnya, ada warna pastelnya, dan pastinya yang disuguhkan adalah semuanya ready to wear. Gitu. Jadi itu semuanya bisa langsung dipakai. Dan memang yang nonton banyak para buyersnya, jadi pecinta Ivan Gunawan khususnya buat Ramadan ini pasti sudah menunggu-nunggu ya. Iya Kak, kan tadi di preskon juga Kak Ivan sempat bilang katanya dia mau go internasional ya, go Eropa. Mungkin sebagai sahabat sendiri mungkin seperti apa sih? Oh, I always support Ivan Gunawan to go international karena bagaimanapun juga harus ada perpanjangan tangan dan juga perpanjangan semangat buat pekerja fashion khususnya di fashion industry supaya bisa benar-benar go internasional dan mata dunia terbuka melihat anak-anak bangsa dengan karya fashionnya sangat luar biasa. Salah satunya Ivan Gunawan. Jadi aku dukung sekali. Kak, tapi sempat cerita gitu nggak sih, kan kemarin juga sempat ditegur KPI di salah satu program gitu kan? Iya. Itu salah satunya dia mungkin untuk go internasional. Enggak, ya itu tidak menjadi sebuah alasan. Tapi aku bisa paham karena aku sahabatnya Igun, jadi aku bisa paham apa yang dia rasakan. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan di dunia entertainment itu bukan hanya baru kemarin, tapi sudah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi artinya Ivan Gunawan apa adanya dia ya seperti itu dia. Apalagi kalau disenggol dengan karya dan juga kreativitas dan ditambah juga dengan prestasi, tentunya pasti ada kesenggol sisi sensitifnya Ivan Gunawan. Jadi aku sebagai sahabat bisa mengerti itu. Sebagai pekerja seni, apapun bentuk seni itu, karena kalau kita adalah anak bangsa Indonesia, seni itu begitu beragam, begitu luas ya. Kalau kita mendalami lagi tradisional seni Indonesia itu jauh lebih mendalam, tuh banyak sekali yang memang dandannya harus kayak perempuan dengan tari-tarian dan lain-lain ya. Namun kita tahu bahwa Ivan Gunawan adalah Ivan Gunawan. Dia punya dia punya standarisasi untuk bisa mempresentasikan dirinya seperti apa, personal style-nya dia seperti apa. Jadi ketika dia sensitif, dia merasa bahwa dirinya tersinggung, ya itu adalah haknya Ivan lah. Tapi itu bukan menjadikan sebuah alasan karena Igun mau go internasional, karena memang dia mau go internasional. Jadi dia sudah merencanakan untuk global, buat yayasannya dia, buat queen-queennya dia, dan juga buat dia sebagai fashion designer memang sudah punya rencana untuk go international. Tapi gimana sebagai sahabat nanti kalau kangen gitu atau langsung Aku bisa berangkat ke sana. boleh ada bocoran mau ke negara mana sih? Enggak lah, enggak ada. Nanti biar dari Igun sendiri dia kasih tahu. Tapi pastinya dia akan menembus ke beberapa negara. Kita doain aja yang terbaik supaya dia bisa membawa harum nama bangsa. Kak, menyayangan nggak sih Kak, kan karena hari ini adalah fashion terakhir, bisa dibilang seperti itu tadi dia sempat mengungkapkan gitu, dan bentar lagi akan mau berapa. Jadi kayak menyayangkan nggak sih, karena kan beliau kan cukup bisa dibilang desainer yang
Menyayangkan tidak, karena kan dia pergi bukan untuk tidak kembali. Dia kan pergi juga untuk membawa nama bangsa begitu besar. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan seperti kemarin dia pergi ke Paris, ya kan, dia kan selalu membawa nama Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau 1 tahun, dia mau 2 tahun atau 3 tahun, dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita. Dan yang dia akan berikan kabar berita begitu besar juga karena anak Indonesia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, jadi nggak sedih lah, karena siapa tahu dari situ itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini gitu kan, apalagi kalau nama desainer Indonesia bisa ada berkumandang di Eropa atau di Amerika gitu. Akhirnya mungkin satu lagi sedikit tentang sahabat dari Dewi Persik ya. Mungkin kabar beliau Pose, putus. gue nih ngamuk-ngamuk di Beliau sini. putus mungkin seperti apa sih, ada supportnya juga nggak sih, dan kemarin Putus? juga berseteru sama Mbak Indah Sari juga. Putus? Iya, kabarnya Aduh, aku putus nggak sama- tahu kalau dia putus atau tidak ya. Seharusnya sih enggak ya, nggak tahu ya sebenarnya, maksudnya aslinya benerannya seperti apa, karena kita kerja bareng iya, tapi close to personal dengan privasinya Dewi juga ya enggak juga. Dewi punya privasinya, aku punya privasinya, kita teman-teman ngedukung apa yang membuat dia senang aja. Tapi kalau putus atau tidak aku nggak paham. Cuma perseteruannya dia sama sahabatnya dia sendiri memang pasti terdengar sama kita. Seperti apa jalan ceritanya ya kita nggak tahu banget. Yang pasti yang tahu hanya Indah itu sendiri dan juga Dewi itu sendiri. Ya kalau kita sih cuma ngasih tahu udah adem-adem aja, udah saling memaafkan. Kita maunya semuanya juga damai-damai aja. Karena kalau aku mengenal personalitinya Dewi Persik tuh, Dewi tuh sebenarnya orangnya baik banget. Dia tuh dia tuh lembut banget sebenarnya orangnya. Dan ada manja-manjanya lah ya sebenarnya, karena mungkin gitu teman mainnya di pagi hari itu kan kayak aku kan jauh lebih dewasa dari dia ya, jadi dia selalu panggil aku kakak apa segala macam. Nah tapi Dewi itu kan juga nggak bisa kesudut sama api kecil. Jadi ya tapi menurut aku Dewi Persik tuh udah banyak berubah ya, maksudnya dia tuh dia mau untuk mendengar, dia mau untuk dibilangin, dia mau untuk direm gitu. Jadi aku rasa kalau mau tanya permasalahannya apa lebih detailnya bisa tanya sama Dewi. Tapi kedekatan dia dengan Kak Rian mungkin seperti apa sih? Nah itu lu tanya sama yang namanya Rian Ibram. Halo Rian Ibram, halo. Tapi bener ya. Lu Kak, tanya emang sendiri deket ya, keseriusannya. gitu. Apa? Tapi emang bener ya. Ya nggak tahu, coba dinilai aja sama teman-teman media semuanya, sama pemirsa seperti apa kedekatannya mereka, seperti apa juga kedekatannya sama pilot itu ya, juga agak bingung deh. Kak Rizky sendiri setuju nggak sih kalau misalnya sama Aku Kak Rian? setuju, siapapun Nasar mau sama siapa gitu, yang penting mereka bahagia. Dewi mau sama siapa yang penting bahagia, dan mereka memang karena kan kita semuanya nggak muda lagi Mbak, kita satu grup juga udah lumayan lah usianya. Jadi aku rasa seperti Dewi, seperti Nasar, aku Rian, kita mau melihat hidup itu going to the next level. Dan kayak Dewi kan juga ya dia terus belajar dan memang mau ngedapetin yang serius lah pastinya gitu. Dia sih kalau ngobrol sama aku sih dia maunya yang serius-serius aja, yang adem-adem aja sebenarnya. Tapi bener nggak sih kabar dia udah nikah siri? Hah? Siapa tuh? Gue baru denger. Gak ada nikah siri. Oh, nggak ada. Nggak ada, nggak mungkin. Kalau misalnya sampai itu pun terjadi, pasti kita teman-teman deketnya pasti tahu. Nggak mungkin enggak. Ada support. Dan Dewi juga bukan orang yang bukan pintar menutupi ya. Dia tuh sebenarnya orangnya cukup extrovert ya. Maksudnya cukup untuk mau bercerita gitu. Jadi aku rasa kalau dia lakukan itu kayaknya enggak. Enggak ya. Kayaknya seharusnya enggak ya, tapi aku nggak tahu benernya seperti apa. Tapi dari doa dari teman sendiri bukan biar cepat Doa dari nikah, kita ya jangan ngumpet-ngumpet. biar Doa cepet dari nikah kita atau ya, gimana? kenapa? Biar cepet nikah atau gimana? Kalau dari aku sih pribadi, aku pernah ngomong sama Dewi jangan buru-buru gitu, karena bagaimanapun juga Dewi sudah melalui beberapa kali rumah tangga. Jadi yang kali ini sih ditahan-tahan dulu, seneng-seneng dulu, kerja dulu,
nyimpen uang dulu karena kan Dewi juga punya mimpinya banyak. Dia kan multi talenta banget, pekerjaannya sebagai penyanyi juga nggak berhenti-berhenti. Maksudnya istirahat dulu lah gitu, maksudnya hatinya istirahat dulu, emosinya istirahat dulu. Karena kan kalau mencintai seseorang dan berhubungan pakai emosi, mau itu sayang, cinta, sebel, kesel gitu kan. Nah kalau dari aku sih personally jujur aku bilang sama Dewi jangan buru-buru dulu gitu, ditunggu dulu gitu kan, nggak ada yang dikejar juga gitu. Reaksinya apa? Reaksinya ya dia ketawa-ketawa aja sih. Dia ketawa-ketawa karena bagaimanapun juga mau temennya, mau orang tuanya, mau siapa itu kan pilihannya akan kembali ke dianya, nggak bisa ke kita. Kita kan juga sahabatnya bisa bilang apa, teman kerjanya bilang apa, bosnya bilang apa gitu kan, tapi kan tetap yang ngejalanin Dewi. Tapi kemarin ada preskon terkait sahabatnya yang kemarin ya, Indasari. Ini sebagai sahabat dari seorang Dewi Persik, nanggapinnya gimana sih kok ada pertemanan dan Aku sebenarnya nggak tahu persisnya permasalahannya seperti apa, tapi kalau disayangkan tentu sangat disayangkan. Karena pasti semua berpikir bahwa mereka sahabat. Yang namanya sahabat terus harus pada akhirnya ribut tuh kayaknya nggak enak banget. Kalau dari kita sih maunya ya udah damai-damai aja, bicara baik-baik ya jadi keluarga lagi. Ya udah pasti begitulah. Masa kita mau ngedoain makin ribut ya enggak lah. Gitu. artinya kayak apa sih semacam menyayangkan gak sih? Ya iya udah pasti lah kita menyayangkan kalau itu sampai benar-benar sampai ribut banget. Tapi kalau sampai dengan tadi pagi sih Dewi kayaknya nggak mau banyak ngomong ya. Maksudnya dia nggak mau ngebahas itu. Dia nggak mau bahas itu. Dan ke acara televisiku yang di pagi-pagi itu juga dia nggak mau bahas sedikit pun. Tapi kesannya kayaknya seolah-olah ada mengarah ke jalur. Oh dia nggak tahu. Tapi dia kecewa iya. Maksudnya dia kecewa, dia ngerasa juga sakit hati. Ya itu kan pilihannya dia ya, maksudnya dia berpikir dan merasakan itu. Tapi aku rasa juga sahabatnya juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau aku bilang sih kayaknya ini juga cuma gap komunikasi aja gitu. Seharusnya berkomunikasi dengan baik. Kalau dari kita sih kita udah kasih tahu, udahlah, udah tenang aja gitu. Tapi ya biarkan Dewi sendiri yang memilih jalannya mau gimana. Gitu ya. Oke, Terima thank you, kasih. Kak Karen. Thank you.